insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bagaimana biasa beliau menyampaikan kajiannya, bahas yang pertama membahas kitab akidah dengan tema panduan praktis akidah Islam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jilbi. Yang akan disampaikan beliau, marilah kita sama-sama untuk menyimak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, silakan kepadanya. Baik, bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tashil Aqidah Al-Islamiyah, buah karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan muqaddimah berkenaan dengan wasthiyatu ahli sunnati wal jamaah baina firaqid dhalal. Sikap pertengahan ahlu sunnati wal jamaah antara firqah-firqah sesat. Kita masuk kepada asal yang kedua, yaitu sikap pertengahan ahlu sunnah wal jamaah yang kedua berkenaan dengan babu asma'illahi wa sifatih, bab nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pembahasan lalu sudah kita jelaskan bersama, di mana ahlu sunnati wal jamaah memiliki sikap di dalam membahas masalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang mengingkari sepenuhnya nama dan sifat Allah, yaitu dari kalangan Jahmiyah. Dan
di antara orang-orang yang mengingkari sifat Allah, yaitu dari kalangan Mu'tazilah. Kemudian di antara kalangan orang-orang yang mengingkari sebagian besar dari sifat Allah, yaitu dari kalangan Asy'ari. Maka disinilah Ahlu Sunnati wal Jamaah mereka berdiri di tengah-tengah di antara firqah sesat di antara mereka, di mana Jahmiyah mereka mengingkari sepenuhnya nama dan sifat-sifat Allah ditiadakan oleh mereka semuanya. Mereka tidak meyakini adanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya, baik nama ataupun sifatnya. Mereka ingkari. Ini pemahaman Mu'tazilah di dalam pembahasan asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian golongan orang-orang yang kedua yaitu orang-orang Mu'tazilah, yang dimana mereka menetapkan nama-nama Allah, akan tapi mereka apa? Meniadakan sifat Allah. Ditiadakan oleh mereka sifat-sifat Allah, maknanya dihilangkan. Mereka hanya menetapkan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan yang lainnya, akan tapi mereka apa? Tiadakan maknanya. Ar-Rahman Dzur Rahmah, Allah Rabb yang Maha Pengasih. Ditiadakan maknanya, dihilangkan oleh mereka sifat-sifatnya. Kemudian golongan yang ketiga itu golongan orang-orang mereka yang meniadakan sebagian besar dari sifat-sifat Allah, itu dari kalangan orang-orang Asy'ari dan Maturidi, di mana mereka meniadakan, menghilangkan sebagian besar nama dan sifat Allah. Mereka tidak percaya dengan Allah di sama, tinggi di atas arsy. Mereka tidak percaya dengan Allah turun ke langit dunia. Mereka tidak percaya dengan Allah memiliki wajah, tangan, kaki dan sebagainya dan seterusnya. Ini mereka hilangkan sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka firqah-firqah sesat dari golongan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, mereka i'timadan minhum 'alal uqulil basyariyah al-qasirah. Maka Syekh menjelaskan pusat di mana inti dari yang mereka fahami adalah apa? Mereka menyandarkan dengan akal manusia yang terbatas, sehingga mereka sesat. Taqdiman laha ala kitabillahi wa sunnati rasulih, yang dimana akal ini mereka jadikan sebagai inti pusat dari memahami agama Allah, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kedepankan daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini sebab sesatnya mereka. Taib. Dan mereka, kata Syekh, menerima nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan akal mereka. Kalau sesuai dengan akal mereka, maka mereka terima. Namun apabila malam taqbalhu, apabila tidak sesuai dengan akal mereka, maka mereka tolak. Rudduhu au awwaluhu, mereka tolak atau mereka takwil. Wa'tabaru dzalika tanzihan, maka mereka menjadikan hal tersebut untuk mensucikan Allah dari makhluknya. Kemudian Syekh menjelaskan, fajalu
an-nususa mahkuman 'alaiha, maka mereka menjadikan akal ini mengatur nas dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi akal ini sebagai apa? Mahkuman, ya, hukum yang menetapkan dari segalanya. Jadi nas Al-Quran dan Sunnah ini diatur oleh akal mereka. La hakimatan ala ghairiha, yang dimana Al-Quran dan Sunnah nas ini bukan yang mengatur akal mereka. Fayaj'aluna al-aqla wahdahu asla amalihim, maka mereka menjadikan akal sebagai asal usus pondasi dalam beramal mereka. Wa yaj'aluna al-Qur'an was sunnata tabi'ina lahu, maka mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah mengikuti akal. Ini inti dari kesesatan mereka. Jadi mereka menjadikan akal ini sebagai poros pusat inti dalam beramal. Kalau sesuai dengan akal mereka, maka mereka terima. Kalau tidak sesuai dengan akal mereka, walaupun yang datang nas dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul yang sahih, maka mereka buang. Atau mereka takwil. Dan mereka jadikan Al-Quran dan Sunnah mengikuti akal. Sehingga Syekh mengatakan, wal ma'qulatu indahum hiyal usulul kulliyah al-awwaliyah al-mustaghniyat binafsiha anin nususi syar'iyyah. Menurut mereka, akal yang rasional, ini menurut mereka ya, akal yang rasional yang benar menurut mereka merupakan asal usul prinsip utama yang memiliki independen, tempat tersendiri. Taib. Yang berdiri sendiri, yang bebas, tidak bisa diatur oleh siapa? Nas dari Al-Quran maupun Sunnah yang sahih. Maka mereka menjadikan kaidah oleh mereka apa? Walidzalika, kata Syekh, hakamu biwujubi asya'in. Oleh karena itu mereka menentukan dengan wajibnya sesuatu, wamtina'i asya'in ukhra fi haqqillahi ta'ala, dan menolak hak-hak tertentu di dalam hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal. Menerima sesuatu yang wajib yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, atau menolak dari hak-hak yang Allah perintahkan untuk ditiadakan, ini sesuai dengan akalnya mereka. Wa'aradu biha nusus Al-Quran wa Sunnah, dan mereka apa? Menentang nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang maksum. Bahkan mereka mengatakan di dalam kitab mereka, dijelaskan oleh Syekh Jibril rahimahullah ta'ala, dinukil di dalam kitab Jauharut Tauhid, di kitab panduan mereka yang disyarah oleh salah satu imam mereka, Al-Imam Baijuri, dalam kitabnya Tuhfatul Murid, di mana Al-Imam Baijuri menukil perkataan dari Al-Imam Ibrahim Al-Laqani dengan mengatakan, wa kullu nassin awhamat tashbiha, setiap nas yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul yang sahih yang menimbulkan tasbih, prasangka adanya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya,
awilhu, maka hendaklah ditakwil olehmu. Ini kaidah yang pertama oleh mereka. Atau fawwid, atau serahkan maknanya kepada Allah. Ini kaidah yang kedua menurut mereka. Warum tanzihan, ini kaidah yang ketiga. Dan hendaklah sucikan Allah dari makhluknya. Taib. Maka ini diantara sebab mereka terjatuh di dalam mentakwil. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, annahum qasu sifatil khaliq jalla wa ala sifatil makhluqin, di mana mereka golongan yang tersesat di dalam pembahasan sifat-sifat Allah, mereka mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi dikiaskan oleh mereka. Waqalu, mereka mengatakan, in asbatna hadhihi sifat faqad syabbahna Allah bi khalqihi. Kalau kita tetapkan sifat-sifat Allah, maka sungguh kita sama saja menyerupai Allah dengan makhluknya. Ini kata mereka. Makanya mereka terjatuh pada apa? Takwil. Taib. Fahamalahum dzalika ala ta'wilin aksara sifatillahi as-sabitah fil Qur'ani wa sunnah. Oleh karena itu mereka membawa pembahasan takwil ini, kebanyakan dari mereka apa? Mentakwil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sabit, yang tetap di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dan ini termasuk kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang sangat fatal, kata Syekh. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah Allah serupa dengan makhluknya. Maka ini bantahan terhadap orang-orang yang meniadakan nama dan sifat Allah. Ya, dari kalangan Jahmiyah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Rabb yang maha melihat lagi maha Rabb yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini menetapkan nama dan sifat Allah. Ini bantahan terhadap orang-orang yang menyamakan Allah dengan sifatnya. An-nafyu wal isbat. Taib. Jadi di antara ini sebab mereka terjatuh dalam takwil, yaitu mereka apa? Mengkiaskan ya sifat Allah agar tidak sama dengan makhluknya, maka dikiaskan oleh mereka. Atau mereka, kalau kita tetapkan sifat Allah, maka kita menyamakan Allah dengan siapa? Dengan makhluknya. Fahum yarudduna an-nassa wa yu'awwilunahu an ma'nahu al-haqiqi al-mutabadira minhu. Maka mereka menolak nas-nas yang datang dari Al-Quran dan sunnah yang sahih dari pembahasan sifat Allah. Kemudian apa? Mereka mentakwilnya dari makna yang hakiki kepada makna yang majaz, yang tidak hakiki, yang tidak sebenarnya.
biduni dalilin minal Qur'ani was sunnah, tanpa hujjah dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Jadi enggak masuk ke akalnya mereka. Contohnya apa? Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap wajah Allah yang maha mulia, maha tinggi, terpuji. Sama mereka apa? Ditolak, ya, dihilangkan wajah Allah. Maka mereka takwil dengan apa? Rahmat, keberkahan, dan yang lainnya. Atau kalau mereka tidak mau mentakwil, mereka apa? Serahkan maknanya kepada Allah. Ya. Itu tafwid, mereka serahkan semuanya. Maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innamal haqq, kata Syekh, adapun yang benar, ini menurut mereka, Syekh mengatakan, ma'alimnahu biuqulina, yang kami ketahui dengan akal kami. Jadi mereka itu mengatakan mazhab ta'wil dan mazhab tafwid adalah mazhab yang benar menurut mereka. Adapun mazhab isbat, menetapkan nama dan sifat Allah, adalah mazhab yang menjatuhkan seseorang muslim kepada tajsim, menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka mereka menyalahkan orang-orang yang menetapkan nama dan sifat-sifat Allah. Jadi mereka, menurut mereka apa? Mazhab takwil dan mazhab tafwid adalah yang benar. Thumma yajtahiduna fi ta'wili hadhihi nusus. Kemudian mereka beristihad di dalam pembahasan nama dan sifat Allah yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, ila ma yuwafiqu ra'yuhum bi anwa'it ta'wilat, yang sesuai dengan akal mereka dengan berbagai macam pentakwilan. Jadi banyak macamnya. Seperti firman Allah, yadullahi fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya mereka. Gullat aidihim, tangannya mereka terbelenggu. Orang-orang Yahudi. Mereka tawil, masa Allah punya tangan? Kalau Allah punya tangan, kata mereka apa? Nanti bagaimana tangannya Allah? Panjang apa pendek? Besar atau kecil? Tangannya dua atau satu? Kanan kiri atau kanan saja? Nah, ini yang menjadikan mereka apa? Berpikir, bertanya. Sebab kehancuran mereka apa? Mereka bertanya terhadap nama dan sifat-sifat Allah. Maka sehingga mereka apa? Mentakwil atau menyerahkan sepenuhnya maknanya kepada Allah. Ini sebab kehancuran mereka. Taib. Walihada, kata Syekh, oleh karena itu, kana aktsaruhum la yajzimuna bit-ta'wil, kebanyakan mereka tidak menjazamkan, tidak memastikan takwil yang menurut mereka sepakat. Enggak ada sepakat dari mereka itu dalam masalah takwil. Berbeda-beda mereka. Jadi tidak ada tolak ukur patokannya. Bal yaqulun, bahkan mereka mengatakan yajuzu an yurada kadza wa yajuzu an yurada kadza. Boleh kita apa takwil dengan takwilan ini, boleh juga kita maksudkan takwilan dengan takwilan yang lainnya. Wa qad yakhtalifuna fi ta'wili ba'd as-sifat ikhtilafan katsira. Dan mereka sebenarnya apa? Berbeda dalam masalah takwil di sini. Jadi perbedaan yang sangat banyak di antara mereka di dalam sebagian dari sifat-sifat Allah. Seperti contohnya Allah turun di sepertiga malam,
Setiap harinya yanzilullah rabbuna tabaraka wa ta'ala di sama'id dunya. Allah turun di sepertiga malam di langit dunia. Di dalam hadis yang sahih, maka ditawil oleh mereka. Ada yang mengatakan yang turun bukan Allahnya, tapi siapa? Rahmatnya. Macam-macam lah kata mereka itu takwilannya. Jadi sesuai dengan keinginan mereka. Dalam masalah takwil aja mereka berbeda. Tidak ada patokan yang pasti yang menurut mereka. Fahum yaqulun, mereka mengatakan, ini yang parahnya. Sehingga mereka berani mengatakan apa? Innan nabiyya lam yubayyinil murada minan nassi. Rasul tidak menjelaskan nas yang datang dari Al-Quran dan sunnah secara benar. Bal nahnu, akan tetapi kamilah arafnal haqqa bi'uqulina. Kami yang mengetahui kebenaran dengan apa? Akalnya kami. Itu bisa bayangkan di sini. Rasul disalahkan oleh mereka dengan mengatakan Rasul tidak menjelaskan dengan benar terhadap permasalahan sifat-sifat Allah. Tapi kamilah yang benar, kata mereka. Kamilah yang benar yang menjelaskan sifat Allah dengan akal kami. Maka Syekh membantah perkataan mereka, fa fi hadza ittihamu lin-nabi, maka ini adalah ittiham, tuduhan keji terhadap Rasul. Ya, bi annahum lam yubayyinil Qur'an alladzi arsalahu Allah min ajli an yubayyinahu lin-nas. Jadi ini tuduhan yang sangat keji di mana Rasul tidak menjelaskan sifat Allah kepada manusia yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dengan jelas. Padahal Allah sudah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-44, ini bantahan terhadap mereka, di mana Allah jelaskan dengan pasti, di mana Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikr. Apa itu? Al-Quran. Semuanya ada. Yaitu berupa sifat-sifat Allah semuanya. Litubayyina lin-nas, agar menjelaskan pada manusia seluruhnya ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul. Ini sudah jelas Allah perintahkan Rasulnya untuk menjelaskan pada umat manusia. Taib. Wa yarawna, kata mereka, dan mereka melihat annan nabiyya takallama fi babis sifatillah. Rasul ketika berbicara tentang pembahasan masalah sifat-sifat Allah bikalamil muradi minhu ghairu ma'nahu al-haqiqi al-mubadirah, yang dimana Rasul membicarakan tentang permasalahan sifat Allah dengan makna yang tidak sebenarnya, kata mereka. Walam yubayyin linnas dzalik, dan Rasul tidak menjelaskan pada manusia. Wa annas salaf, kata mereka, dan para salafus salih, kata mereka, minas sahabah, dari para sahabat, wa man jaa ba'dahum, dan yang datang setelah para sahabat, lam yafhamuhu wa lam yubayyinuhu linnas, tidak faham terhadap sifat Allah dan tidak menjelaskan kepada manusia. Tuduhan keji dituduhkan kepada siapa? Para sahabat. Taib. Hatta ja'al Asy'ari wa man ba'dahu, sampai datang golongan Asy'ari dan yang datang setelahnya,
Fafahamuhu wa bayyanuhu linnas, yang dimana mereka memahamkan manusia dan menjelaskan pada manusia apa yang mereka kira benar menurut mereka dengan mazhab apa tadi? Takwil dan tafwid. Dua mazhab mereka itu. Kalau enggak ditakwil, di tafwid, diserahkan semua maknanya kepada Allah. Baik. Wa hadza, kata Syekh, qaulun zahirul butlan, dan ini termasuk dari perkataan zahirnya batil. Wa fihi min ittihami lin nabi, dan ini termasuk tuduhan kepada Rasul bitaksir fi tabligh risalah ma la yukhfa, itu menuduh Rasul tidak menyampaikan risalah sepenuhnya apa yang tersembunyi. Jadi tuduh Rasul ini apa? Imma Rasul jahil, nggak tahu, nggak paham tentang makna sifat Allah, atau Rasul tidak mau menyampaikan risalah yang menurut mereka itu benar. Ya, jadi Rasul ini tidak mau menyampaikan risalah yang benar menurut mereka. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Wal mumasilah, dan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini golongan orang-orang yang tersesat jauh. Ini lawan dari orang yang golongan yang pertama tadi. Ya, orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, yadribuna lillahil amsal, di mana mereka memberikan permisalan Allah dengan makhluknya, disamakan. Wa yad'una anna sifatillahi ta'ala tumasil sifatil makhluqin, dan mereka menyangka sifat-sifat Allah itu sama dengan sifat makhluknya. Qauli ba'dihim, sebagaimana mereka mengatakan apa? Yadullahi ka aidi, tangannya Allah sama dengan tanganku. Ini orang-orang musyabbih, mumassil. Orang yang pertama, golongan yang pertama tadi menuduh orang ahlu sunnah dengan apa? Musyabbih, menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal ada golongan yang tersesat apa? Orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Sampai sini antum paham nggak? Jadi golongan yang pertama dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang sejenisnya menuduh Ahlus Sunnati wal Jamaah al-isbat, mazhab al-isbat, dengan tuduhan apa? Musyabbih. Padahal ada golongan yang tersesat, golongan mumasil atau musyabbih, yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebagian besar dari mereka mengatakan apa? Tangannya Allah sama seperti tanganku. Pendengarannya Allah sama seperti pendengaranku. Ya, ini fitnah, tuduhan keji yang dilontarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Fahadallahu ahla sunnati wal jamaah, maka Allah berikan hidayah petunjuk kepada ahlu sunnati wal jamaah, yang dimana mereka bersikap di tengah-tengah di antara orang-orang yang meniadakan, menghilangkan sebagian dari sifat Allah atau menyamakan sifat Allah dengan makhluknya, maka datang Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Lil qaulil wasat, yaitu perkataan berada di tengah-tengah. Walladzi dalla alaihi kitabullah wa sunnatu rasulih, yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah. Fa amanu bi jami'i asma'illahi wa sifatihi as-sabitata fin nusus syar'iyyah. Kaidah yang pertama, Ahlus Sunnah, untuk perhatikan, dalam menetapkan nama dan sifat Allah
Yang pertama, mereka beriman terhadap seluruh nama dan sifat-sifat Allah yang sabit, yang tetap, yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Ini kaidah yang pertama. Mereka mengimani dengan keimanan yang pasti. Ini Ahlus Sunnah, sikap Ahlus Sunnah. Taib. Kemudian kaidah yang kedua, fayasifunallaha bima wasafa bihi nafsahu. Kemudian mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah mensifatkan Allah dengan apa yang Allah sifatkan. Ini kaidah yang kedua. Wa bima wasafa bihi rasuluhu, dan mensifatkan apa yang Rasulnya sifatkan kepada Allah. Ini kaidah yang kedua. Maka antum pegang 4 dalam memahami nama dan sifat Allah. Yang pertama, min ghairi ta'tilin, tanpa ditiadakan nama dan sifat Allah, tanpa dihilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, baik nama maupun sifatnya. Min ghairi ta'tilin, tanpa ditiadakan. Wala ta'wilin, dan tanpa ditakwil. Ini yang kedua. Wa min ghairi tamsilin, dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini kaidah yang ketiga dari 2 kaidah yang tadi. Kemudian yang keempat, wala takyifin, dan tanpa bertanya. Kalau antum pegang 4 kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah, dari kaidah yang kedua yang kita bacakan tadi, yang dimana mereka mensifatkan nama dan sifat-sifat Allah, apa yang Allah dan Rasulnya sifatkan, ini muncul apa? 4 kaidah. Ya, tadi kaidah yang kedua, di mana Ahlus Sunnati wal Jamaah mensifatkan apa yang Allah dan Rasulnya sifatkan, yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang tetap. Kemudian muncul 4 kaidah. Apa yang pertama? Min ghairi ta'tilin, tanpa ditiadakan. Kemudian yang kedua apa? Wala ta'wilin, tanpa ditakwil. Kemudian yang ketiga, wala tamsilin, tanpa diserupakan dengan makhluknya. Kemudian yang keempat apa? Wala takyifin, tanpa bertanya. Ya. Contohnya, ta'til itu apa ta'til? Meniadakan nama dan sifat Allah yang tadi kita katakan dari kalangan Jahmiyah, ditiadakan semuanya. Mereka enggak percaya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, enggak percaya mereka semuanya. Adapun golongan Mu'tazilah, mereka tetapkan nama Allah, tapi mereka tiadakan sifat-sifatnya, maknanya mereka tiadakan. Adapun kalau golongan Asy'ariyah, mereka tetapkan sebagian nama dan sifat Allah, dan mereka buang sebagian besar dari nama dan sifat Allah. Ini ta'til namanya. Kemudian wala ta'wil, ditakwil. Tahrif dengan takwil sama, dirubah. Takwil itu apa? Mentakwil, merubah. Contohnya dalam Quran surat Toha, Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ayat yang kelima. Ar-Rahman, dialah Allah Rabb yang Maha Pengasih, yang tinggi di atas, ala wartafa, di atas arsnya, istawa.
Ditakwil oleh mereka. Dengan apa? Istawa ditakwil dengan istaula. Menguasai. Kemudian tadi yang kita katakan, wajah Allah ditakwil dengan rahmat. Turunnya Allah ditakwil dengan apa? Keberkahan. Tangan Allah ditakwil dengan apa? Qudrah, kekuatan. Banyak takwilannya nih. Macam-macam mereka ya. Kursinya Allah ditakwil dengan kekuasaan. Padahal ayat kursi itu sering kita baca ya sebelum tidur ya. Tapi mereka takwil, mereka nggak percaya dengan kursinya Allah. Mereka tidak percaya Allah di atas langit, nggak percaya. Jadi kalau mereka yakini Allah itu bertempat, maka Allah sama dengan makhluknya, kata mereka. Masa Allah di atas langit, punya tempat, punya kursi, berarti Allah sama dengan raja dong. Duduknya begini. Nah, ini namanya sudah mulai mereka ini mentakwil. Kemudian apa? Tamsil, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Dan yang keempat apa? Bertanya. Terus gimana kalau Allah itu punya kursi, Allah punya arsy, Allah duduk. Duduknya apa sama kayak kita begini? Atau kursinya itu besar, ada sofanya, ada busanya. Ini semakin bertanya, ini semakin jauh mereka. Wajahnya Allah seperti apa? Bulat kah? Lonjong kah? Matanya Allah seperti apa? Tangannya Allah seperti apa? Panjangkah dua begini? Atau kiri kanan panjang? Atau besar? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan mereka sesat dari akidah yang benar. Ya. Jadi ini kaidah yang benar dalam menetapkan nama dan sifat Allah yang terakhir apa? Tanpa kita bertanya. Rasul bacakan pada para sahabat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Ar-Rahman yang berada di atas arsy, istawa ala wartafa, tinggi di atas. Apakah ada dari para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, kemudian istri-istri Rasul, Ummahatul Mukminat, Aisyah, dan yang lainnya, sahabat yang lainnya, yang menyaksikan turunnya ayat tersebut, ada tidak yang bertanya kepada Rasul? Rasul, gimana istimewanya Allah? Ada enggak? Maka kita katakan, wallahi demi Allah, tidak ada satupun riwayat yang mungkar, bahkan mungkar sekalipun, bukan yang doif lagi, yang tidak ada asalnya, tidak ada, tidak pernah diriwayatkan oleh mereka. Berarti apa? Ahlut ta'wil lebih hebat dari siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum, lebih pintar daripada sahabat dalam masalah takwil di sini. Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidaklah Allah sama dengan makhluknya, dan dialah Allah Rabb yang maha mendengar lagi maha melihat. Fa ahlus sunnati wal jamaah, kata Syekh, ya'tamiduna 'ala nusus syar'iyyah. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka berpegang teguh terhadap nas syar'i. Wa yuqaddimunaha 'alal uqul al-basyariyah. Ahlus sunnati wal jamaah mengedepankan nas dari akal manusia. Wa yaj'aluna al-aql al-basyari wasilatan li fahmin nusus syar'iyyah. Dan mereka jadikan akal manusia sebagai wasilah dalam memahami nas-nas syar'i. Wa syartan fi ma'rifatil ulum, dan syarat
dalam mengetahui, memahami ilmu. Antum catat, ya. Ahlussunnati wal jamaah menjadikan akal manusia ini apa? Yang pertama, wasilah untuk memahami nas syar'i. Ya, nggak mungkin dong kita kalau nggak berakal ini, kita nggak bisa kita memahami nas dengan akal, benar nggak? Jadi Allah berikan akal ini untuk apa? Tujuan fungsinya untuk memahami nas yang datang dari Al-Quran dan Sunnah sebagai wasilah. Kemudian yang kedua apa? Wasyartan fi ma'rifatil ulum, dan sebagai syarat dalam memahami, mengetahui ilmu. Semuanya ilmu-ilmu agama Allah, baik Al-Quran, Sunnah, kemudian cabang-cabangnya, ini difahami dengan apa? Dengan akal sebagai syaratnya. Atau mungkin nggak memahami fikih misalnya, fikih sholat, fikih toharoh, kalau nggak pakai akal, mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin dong. Antum bisa tahu bagaimana wudhunya Rasul, bagaimana secara sholatnya Rasul, kecuali tanpa dengan apa? Akal. Maka Allah berikan akal ini sebagai apa? Syarat utama dalam memahami ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga apa? Wa kamalin wa salahil a'mal. Dan Allah jadikan akal ini untuk kesempurnaan dan benarnya amal ibadah manusia. Tiga tadi ya. Yang pertama apa? Allah jadikan akal manusia ini sebagai wasilah untuk memahami nas. Kemudian yang kedua, Allah jadikan akal manusia ini sebagai apa? Syarat utama dalam memahami ilmu agama Allah. Dan yang ketiga, Allah jadikan akal manusia ini apa? Untuk kesempurnaan dan benarnya amal ibadah manusia. Wabihi, kata Syekh, yakmilul ilma wal amal. Oleh karena itu maka benarlah, sempurnalah ilmu manusia dan amal manusia. Itu dengan apa? Akal. Ya, Allah jadikan akal, Allah berikan akal pada kita semuanya. Ada nggak yang nggak berakal antum di sini? Ya, kalau nggak berakal nggak mungkin antum ngaji di sini kan? Iya, karena nggak sesuai dengan pemahaman antum. Baik. Allah jadikan akal, Allah berikan akal, dan dengan akal itulah maka sempurna apa? Ilmu dan amal manusia. Lakinnahu, akan tapi antum perhatikan, ini tanbih dari Syekh, perhatian dari Syekh. Lakinnahu laisa mustaqillan bidzalik. Akan tetapi Allah jadikan akal ini tidak bebas berdiri sendiri. Bebas dia mengatur ilmu amal manusia dengan akal, mengatur nas dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, Allah jadikan, Allah ciptakan akal ini apa? Tidak bebas berdiri sendiri. Ya. Baik. Fahum qad tawassatu fi amril aqli aidan, dan mereka Ahlussunnati wal Jamaah adalah golongan orang-orang yang berada di pertengahan di dalam masalah akal. Falam yuqaddimu 'ala nusus, yang dimana Ahlussunnah berdiri di tengah-tengah, tidak mengedepankan akal dari nas. Kama fa'ala ahlul kalam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah wal Asy'ariyah, Asy'ari wa ghairihim, dan yang lainnya yang serupa dengan mereka. Walam yahmiluhu, dan tidak meremehkan akal. Ahlus sunnah ini sikapnya di tengah-tengah, tidak berlebihan mengedepankan akal dan tidak pula meremehkan akal. Wa yadhummuhu, dan mencela akal, kama yaf'alu katsirun min gulatil al-mutasawwifah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh mereka,
orang-orang ekstrim kalangan tasawuf, nggak pakai akal mereka. Mereka hobinya apa? Hobinya kisah-kisah yang dusta, khurafat, takhayul. Itu senang mereka itu. Ada Imam Fulan bisa ke atas langit 70 kali, bahlul, bener gak? Lebih senang mereka itu percaya. Tapi mereka nggak percaya Rasul Isra Mi'raj ke atas langit. Bener gak? Tapi ada wali Fulan yang bisa 70 kali. Masya Allah, lebih hebat dari Rasul. Rasulnya cuma 1 kali seumur hidup. Dia 70 kali, antum bisa bayangkan. Senang mereka tuh kisah-kisah seperti itu. Kemudian kubur wali Fulan bergetar. Ya. Kemudian Rasul datang mencium kaki kubur wali Fulan tersebut. La haula wala quwata illa billah. Bahlul murakkab. Ya, ini senang mereka kayak gitu. Hobinya suka kayak gitu. Kisah-kisah dusta. Ya, khurafat takhayul. Kemudian wali itu apa? Orang yang zikirnya 1000 kali. Orang yang puasa mutih nggak makan, cuman minum air putih doang. Yang putih-putih nasi doang, nggak pakai lauk. Itu diet apa dia tuh? Oh diet gitu ya? Masya Allah. Kalau berhasil dietnya anda mau ikut? Ya. Hayakumullah. Kan aneh seperti itu. Mereka senang kayak gitu. Ya, bertapa sekian tahun nggak sholat, nggak puasa, nggak baca Al-Quran, tiba-tiba jadi wali. Hobinya kayak gitu mereka. Orang-orang sufi, ya, hobi seperti itu mereka. Kisah-kisah maktubah, kisah-kisah yang dusta, itu mereka senang kayak gitu. Nah, ini orang-orang yang mereka apa? Tidak menggunakan akal dengan benar. Jadi mereka ini tidak menempatkan akal pada tempatnya. Orang-orang yang meremehkan dan menghina akal yang Allah berikan kepada manusia. Allahu ta'ala ala wa alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah pertengahan terhadap bab qada dan qadar. Ya. Terhadap pembahasan bab qada dan qadar masih dalam pembahasan muqaddimah. Alhamdulillah, ya, ada kabar baik. Antum nanti kalau mau kitab terjemahan ini sudah ada, ya, dan antum bisa hubungi panitia Pak Yayat, ya. Kalau antum mau terjemahannya, antum bisa baca di rumah nanti, biar nggak bingung antum. Pulang-pulang tahu judulnya doang. Prinsip Ahlus Sunnah. Prinsip apa? Panduan praktis Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa? Panduan praktis akidah Islam. Antum tahu judulnya doang. Ana aja lupa judulnya itu, ya. Jadi biar ada antum bekal ilmunya, ya. Silakan antum hubungi panitia. Taib. Hayakumullah. Barakallahu fikum. Allahu taala ala wa alam. Taib. Ada pertanyaan silakan. Baik, terima sekalian. Persilakan pada ada masalah yang mau bertanya. Ya, apa dong? Kenapa? Sebab utama mereka mentakwil apa? Karena tidak sesuai dengan akal. Ini sebab utama mereka. Ya. Inti utama mereka itu menolak nas yang sharih, sahih, yang tetap dari Al-Quran dan Sunnah. Ini nggak sesuai dengan akal. Ini sebab utamanya mereka. Ya, kayak tadi misalkan wajah Allah. Kira-kira kalau kita dengan akal kita yang terbatas, kalau kita berpikir kan nggak nyambung, bener nggak? Ngapain dipikirin? Ini diantara kekhususan Ahlussunnah wal Jamaah apa? Dalam keyakinan apa? Sudah dibahas oleh kita apa? Beriman terhadap ghaibiyah. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang
kedua dan ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang dimana apa? Mereka orang beriman terhadap hal-hal yang ghaib, termasuk beriman kepada Allah, beriman pada malaikatnya, beriman terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman terhadap para rasul, beriman terhadap hari akhir dan qadar, beriman terhadap jin. Mungkin gak antum melihat jin? Ini yang gampangnya aja. Nah, kalau pakai akal ini gak nyambung akal kita ini, benar gak? Gak nyambung akal kita, gak nyampe, terbatas akal kita ini. Bisa gila kita kalau mikirin gitu kan. Kalau kita pakai akal, itu sebab inti utama mereka sesat dari jalan Allah yang benar apa? Mereka gunakan akal ini, kedepankan dari nas yang sahih. Itu inti utamanya mereka. Taib, hayakallah. Allah ta'ala alam, tabarakallahu fikum. Ya, Taib. Saya pernah baca Al-Quran yang terjemahan misalnya Alif Lam Mim itu diterjemahkan hanya Allah yang tahu maknanya. Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu. Kemudian ada yang kalau baca murattal gitu kan, Lam Mim terjemahannya Alif Lam Mim. Terus kemudian ada makna-makna yang misalnya kursi Allah itu perasaan. Padahal itu sudah berkaitan agama ya. Ya. Kalau misalnya mau baca apa yang terjemahan yang benar yang mana Ustaz? Atau gimana ada ini? Kalau mau baca Al-Quran terjemahan, yang benar yang mana? Bingung mana juga ya. Yang benar yang mana? Karena di situ ada Di terjemahan Depak juga ada. iya. Ada juga. Waduh, Ana bingung juga ya. Yang mana nih? Ana juga ada antum referensinya. Ana nggak tahu ya kalau begitu ya. Ada antum ada referensinya? Hah? Atau ada aplikasi kalau tidak salah itu terjemahan yang sudah disepakati atau yang sudah ditashih oleh Ustadz Firanda. Ana lupa namanya itu di aplikasi Google Play Store. Ada itu. Apa namanya? Hah? Apa namanya? Antum kasih tahu kalau punya ilmu, gimana antum sembunyikan ini? Apa? Ada kan? Terjemahannya ada ya? Namanya apa itu? Hah? Al-Quran Tadabbur ya. Antum bisa lihat sekarang gampang ya di handphone. Ya, nggak usah pakai capek-capek antum kemana-mana pakai handphone. Antum cari di Play Store Al-Quran Tadabbur. Ini sudah ditashih oleh Ustadz Firanda terjemahannya. Ya, Al-Quran Tadabbur. Seperti itu ya. Di antara yang rekomendasi. Kalau yang lain Anda nggak tahu, kayak Samil, Kamil, Anda nggak tahu itu ya. Baik, hayakumullah. Al-Quran Tadabbur ya. Ulang antum download, jangan yang lain download. Yang lain di download nanti. Hayakumullah, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? silakan yang mau bertanya ada lagi. Kalau nggak ada, Anda yang bertanya ini, hadiah ini. Ya. Baik. Pertanyaan pertama. Bingung. Mazhab apa yang mereka jadikan acuan dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah? Mazhab apa yang jadikan acuan oleh mereka
di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah. Masya Allah, hayakallah. Insyaallah. Barakallahu fikum. Berkah ya. Hayakallah. Kemudian yang kedua, sebutkan hujjah, dalil, bantahan di dalam Al-Quran yang dimana Allah tidak serupa dengan makhluknya dan Allah tetapkan nama dan sifat-sifat Allah. Surat apa? As-surah ayat? Hah? Ayat ke berapa? Masya Allah. Hayakumullah. Asy-Syura ya. Ayat ke-11. Baik. Antum sebutkan firqah-firqah yang sesat di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah. Sebutkan firqahnya aja. Nah. Kemudian Masya Allah, hayakumullah. Allah ibarik fik, insyaallah. Tabarakallah. Hayakumullah, barakallahu fikum. Insyaallah. Kemudian bagaimanakah sikap ahlu sunnati wal jamaah di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah? Bagaimana sikapnya? Beriman, kemudian mensifati nama dan sifat Allah, apa yang Allah sifatkan dan Rasulnya sifatkan. Nah, taib. Tanpa apa? Terus? Nah. Kemudian? Masya Allah, hayakumullah. Barakallahu fikum. Hayakallah, Allah yuhayik. Masya Allah, tabarakallah. Lumayan ya, walaupun ngebet. Masya Allah, hayakallah. Masya Allah, tabarakallah. Terakhir, bagaimanakah sikap Ahlussunnati wal Jamaah dalam memahami akal, menggunakan akal? Bagaimana? Kemudian Masya Allah, Allah ibarik fik, Masya Allah. Yang pertama sebagai wasilah ya, tambahkan itu. Sebagai wasilah, Masya Allah, sebagai wasilah dalam memahami nas, dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua sebagai syarat di dalam memahami ilmu. Yang ketiga sebagai kesempurnaan ilmu dan amal. Alhamdulillah. Silakan. Baik, kalau sekarang kita berhubungan kepada jamaah sekarang yang ingin memiliki atau membeli kitab yang beliau sampaikan tadi, pembahasan itu dengan aturan akidah Islam yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin. Itu sudah ada terjemahannya. Dipersilakan kepada jemaah yang ingin memilikinya untuk memperoleh kitab yang ada di
kita Bekasi banyak kalau istirahat memiliki sekitar 4 bulan Islam yang kita perlu sekali karena itu saya. Baik, teman sekalian, untuk selanjutnya bagaimana bisa menghubungkan kajian ahad dan depan, insya Allah akan